Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Wahyudin Salim 20030150107 kelas PJGRD. Kali ini saya akan menjelaskan PPT saya, yaitu keterampilan dan domain psikomotor dengan mata kuliah belajar motorik. Langsung saja masuk di pembahasan. Pengertian keterampilan dan faktor yang mempengaruhinya. 1. Pemahaman tentang keterampilan gerak. Keterampilan gerak dapat dipahami batasnya dengan dua cara. Yang pertama, keterampilan dapat dilihat sebagai tugas-tugas gerak seperti penahan, biliar, atau memahat. Dilihat dari cara ini dapat diklarifikasikan dengan sebagai dimensi menurut karakteristiknya yang menonjol. Kedua, keterampilan dapat dilihat juga dalam kaitannya dengan keadaan yang membedakan antara yang keterampilan yang terampil dan tidak terampil. Maksudnya, keterampilan dari kategori kedua ini lebih berkaitan dengan tingkat kemahiran dalam penguasaan suatu tugas gerak. Istilah keterampilan sulit untuk didefinisikan dengan suatu kepastian yang tidak dapat dibantah. Keterampilan dapat menunjuk pada aksi khusus yang ditampilkan atau pada sifat di mana keterampilan itu dilaksanakan, maka kata keterampilan yang dimaksud adalah sebagai kata benda. Di pihak lain, keterampilan juga bisa digunakan sebagai kata sifat. Walaupun hal ini digunakan, kata tersebut sudah berubah strukturnya. Hanya saja terampil. Kata ini digunakan untuk menunjukkan suatu tingkat keberhasilan dalam melakukan suatu tugas. Schmidt 1991 mencoba menggambarkan definisi keterampilan tersebut dengan meminjam definisi yang diciptakan oleh E.R. Gutierrez yang mengatakan bahwa keterampilan merupakan kemampuan untuk membuat hasil akhir dengan kepastian yang maksimum dengan pengingkaran energi dan waktu yang minimum. Sedangkan Singer 1980 menyatakan bahwa keterampilan adalah derajat keberhasilan yang konsisten untuk mencapai suatu tujuan dengan efisien dan efektif. Kedua definisi walaupun dinyatakan secara berbeda, namun sama-sama memiliki unsur-unsur pokok yang menjadi ciri dari batasan keterampilan. Unsur-unsur itu adalah: 1. Di dalam keterampilan terdapat beberapa tujuan yang berhubungan dengan lingkungan yang diinginkan. Misalnya, menahan posisi handstand dalam senam atau menyelesaikan umpan ke dalam sepak bola. Dalam pengertian ini, keterampilan dibedakan dari kegerakan yang tidak mesti memiliki tujuan yang berhubungan dengan lingkungan tertentu, seperti menggoyang-goyangkan jari tangan tanpa tujuan. Schmidt 1991. Yang kedua, di dalam keterampilan pun terkandung keharusan bahwa pelaksanaan tugas atau pemenuhan tujuan akhir tersebut dilaksanakan dengan kepastian yang maksimum, terlepas dari unsur kebetulan atau untung-untungan. Jika seseorang melakukan suatu keterampilan secara berulang-ulang, maka hasil dari setiap ulangan yang relatif harus tetap, meskipun di bawah kondisi yang bervariasi maupun yang tidak terduga. Singer 1980. Yang ketiga, keterampilan yang menunjuk pada upaya ekonomis, di mana energi yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu seminimal mungkin tetapi dengan hasil maksimal. Yang keempat, keterampilan mengandung arti pelaksanaan yang cepat, dalam arti penyelesaian tugas gerak itu dalam waktu yang minimum. Semakin cepat pelaksanaan suatu gerak tanpa mengorbankan hasil akhir atau kualitas yang diharapkan, maka akan membuat terakuinya keterampilan orang yang bersangkutan. Dalam hal ini perlu dimengerti bahwa mempercepat gerakan suatu tugas akan menimbulkan pengeluaran energi yang semakin besar. Di samping
membuat gerakan semakin sulit untuk dikontrol ketetapannya. Namun, meskipun demikian, lewat latihan dan pengalaman, semua unsur terlibat dan menghasilkan gerakan yang terampil perlu dikombinasikan secara serasi. Sebagai perbandingan dari keempat unsur, H.W.A. Johnson dalam Singer 1980 mengidentifikasi adanya 4 aspek atau variabel yang mencirikan keterampilan. Sebagai kesimpulan, seperti dinyatakan oleh Schmidt, keterampilan pada dasarnya merupakan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang berhubungan dengan lingkungan dengan cara memaksimalkan kepastian prestasi, meminimalkan pengeluaran energi tubuh dan energi mental, dan meminimalkan waktu yang digunakan. Yang kedua, klasifikasi keterampilan perspektif tugas. Salah satu cara melihat konsep keterampilan adalah dengan melihatnya sebagai sebuah tugas. Isunya di sini adalah untuk menetapkan karakteristik yang menonjol dari tugas gerak yang dapat dilakukan pelaku untuk membedakan karakteristik lainnya. Banyak pendekatan yang telah dikembangkan untuk mengklasifikasikan keterampilan gerak. Setidaknya ada 4 karakteristik yang dapat dikemukakan di sini, yaitu dilihat dari atau kaitkan dengan 1. Stabilitas lingkungan, yang kedua cara tugas tersebut dilakukan, dan ketiga ketetapan gerakan yang dimaksud, yang keempat relativitas pentingnya elemen gerak dan kolektif. A. Keterampilan terbuka dan tertutup. Keterampilan bisa dibedakan antara keterampilan terbuka dan tertutup. Hal ini berkaitan dengan kondisi lingkungan, environment, pada saat keterampilan yang bersangkutan dilakukan. Menurut Schmidt 1991, keterampilan terbuka atau open skill adalah keterampilan ketika dilakukan lingkungan yang berkaitan dengan bervariasi dan tidak dapat diduga. Ini hampir sama dengan yang dikemukakan oleh McGill 1985 yang menyebutkan bahwa keterampilan terbuka adalah keterampilan yang melibatkan lingkungan yang selalu merubah dan tidak bisa diperkirakan. Keterampilan tertutup atau closed skill menunjukkan keterampilan yang sebaliknya. Schmidt dan McGill sama-sama mendefinisikan keterampilan tertutup ini sebagai keterampilan yang dilakukan untuk lingkungan yang relatif stabil dan dapat diduga. Dalam hal ini, Genitil mengatakan bahwa kata keterampilan di atas bukanlah merupakan suatu dikotomi, melainkan lebih merupakan sebuah kontinum, yaitu adanya berhubungan dengan yang semakin berubah ujung satu ke ujung lain, namun tidak terpisahkan. B. Keterampilan diskrit, kontinus, dan serial. Keterampilan diskrit diartikan oleh Schmidt sebagai keterampilan yang dapat ditentukan dengan mudah awal dan akhir dari gerakannya. Di ujung lain dari ukuran keterampilan tersebut, keterampilan berkelanjutan atau continuous skill yang pelaksanaannya tidak memperlihatkan secara jelas mana awal dan mana akhir dari suatu keterampilan. Lalu bagaimana dengan keterampilan serial? Menurut Schmidt adalah keterampilan sering dianggap sebagai suatu kelompok, dan keterampilan distrik yang digabung keterampilan yang lebih kompleks. C. Keterampilan gerak dasar dan keterampilan gerak halus. Pengklarifikasian yang terakhir dikenal dengan keterampilan gerak dasar dan keterampilan gerak halus, di mana ketepatan menjadi penentu dari keberhasilannya. McGill membatasi keterampilan gerak dasar atau gross motor skill sebagai keterampilan yang bercirikan gerak yang melibatkan kelompok otot besar
sebagai dasar utama gerakannya. Sedangkan keterampilan gerak halus atau fine motor skill adalah keterampilan yang memerlukan kemampuan untuk mengontrol otot-otot halus atau kecil untuk mencapai pelaksanaan keterampilan yang sukses. D. Keterampilan gerak dan keterampilan kognitif. Menurut Skidmore, keterampilan gerak penentu utama dari keberhasilan adalah kualitas dari gerak itu sendiri tanpa memperhatikan persepsi serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan keterampilan yang dipilih. Dalam keterampilan kognitif, hakikat dari gerakannya tidaklah penting, tetapi keputusan tentang gerakan apa dan yang mana harus dibuat merupakan hal yang penting. Yang ketiga, klarifikasi keterampilan perspektif perusahaan penampilan. Menurut Guter, keterampilan adalah kemampuan untuk membawa hasil akhir dengan kepastian yang maksimum dan pengeluaran energi yang minimum dan dalam waktu yang juga minimum. A. Kepastian maksimum dari pencapaian tujuan. Salah satu kualitas dari pencapaian penguasaan keterampilan adalah kepastian gerakan. Untuk menjadi terampil, berarti seseorang dapat memenuhi tujuan penampilan atau hasil akhirnya dengan kepastian yang maksimum. Pengeluaran energi minimum. Kualitas kedua dari penguasaan keterampilan adalah meminimalkan dan kadang bermakna memelihara energi yang diperlukan pada penampilan. C. Waktu gerakan yang minimum. Kualitas ketiga dari penguasaan keterampilan adalah berkurangnya waktu, meningkatnya kecepatan pada saat gerakan dilakukan. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan dari cabang olahraga yang bersangkutan termasuk juga di dalamnya penambahan unsur kecepatan sebagai alat meminimalkan waktu. 4. Konsep dalam keterampilan motorik. A. Perbedaan individual. Singer 1980 menyatakan bahwa sumber perbedaan dalam hal keterampilan tersebut bisa bermacam-macam. Hal itu karena berbeda dalam hal fisik, kemampuan, abilitas, daya belajar, emosi, serta pengalaman masa lalu yang dimiliki kaitan dengan tugas yang dipelajari. B. Kemampuan yang keterampilan. Para ahli seperti Singer 1980, Fleischmann 1972, serta Skidmore 1991 menyatakan bahwa kemampuan dan keterampilan harus dibedakan dalam pengertiannya. Kemampuan diartikan sebagai ciri individual yang diwariskan dan relatif abadi yang mendasari serta mendukung terbentuknya keterampilan. Skidmore 1991, sedangkan keterampilan yang mengacu pada spesifik pada tugas tertentu serta dicapai dengan adanya latihan serta pengalaman. Singer 1980, karena dipandang sangat beragam dan tidak pastinya mendefinisikan kemampuan gerak ini, maka Singer lebih menyukai 4 kemampuan yang bersifat lebih langsung berhubungnya dengan keterampilan olahraga, yaitu koordinasi, kinestetis, keseimbangan, dan kecepatan gerak. Pola gerakan dan keterampilan pada gerak menurut Malina 1991 merupakan gerak dasar atau gerakan-gerakan yang dilibatkan dalam penampilan suatu tugas tertentu. Tekanannya adalah pola gerakan-gerakan yang menyusun tugas gerak tertentu. Dalam hal ini, apa yang menjadi dasar penamaan pola gerak sama dengan keterampilan, tetapi keterampilan lebih menekankan pada kecepatan, ketelitian, dan koefisien penampilannya. Dengan kata lain, pola gerak menunjuk pada konsep yang umum, sedangkan keterampilan gerak lebih
terkhususkan. Itulah tadi PPT saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.